Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Putri Karlina dengan NIM 21643 dari kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelayakan usaha atau kelayakan bisnis Tourism Finance dengan dosen pengampu Sri Wahyuni. Latar belakang, kami mencoba berwirausaha sebagai upaya pelatihan diri bagi kami dan mengubah mindset bahwa lulusan sarjana tidak hanya menjadi pekerja tetapi dapat membuka lapangan pekerjaan. Kami membuka usaha batik dengan metode ecoprint. Sebagai pewarna, kami menggunakan pewarna alami yang tersedia di sekitar rumah dan motif menggunakan daun kering atau daun segar dan bunga-bungaan. Dari kegiatan ini, kami bermaksud menyalurkan ilmu yang kami miliki, memanfaatkan bahan alami yang melimpah di sekitar kita. Selain itu, kami bermaksud mengurangi limbah dari bahan pewarna sintetis yang dapat mengganggu lingkungan hidup. Kami juga ingin menumbuhkan kewirausahaan baru, khususnya di sekitar desa kami, umumnya di Kabupaten Pangandaran. Tujuan studi kelayakan usaha untuk mengetahui pasar potensial yang tersedia, mengetahui seluruh gambaran potensi dari usaha yang akan dijalankan, mengetahui apakah investasi yang akan ditanamkan layak untuk dilakukan, mengetahui peluang dan hambatan yang akan dihadapi. Aspek pemasaran. Adanya permintaan dari kalangan tertentu seperti pemerintahan, pebisnis, wisatawan, masyarakat kelas menengah ke atas, dan artis. Menawarkan ecoprint dengan teknik cetak menggunakan pewarna alami dalam bentuk kain dengan ukuran 220 x 115 cm, baju, tote bag, masker, dompet kulit, sepatu kulit, tas kulit, dan kerudung. Segmentasi pasar usaha ini adalah masyarakat menengah ke atas, kalangan pejabat, pengusaha, wisatawan, dan artis. Pasar sasaran atau target dari ecoprint batik dahon mencakup usia 18-60 tahun, pecinta lingkungan, dan orang yang memiliki cita rasa yang tinggi. Posisi pasar ecoprint batik dahon adalah menciptakan image yang ramah lingkungan, artistik, dan eksklusif. Tempat-tempat yang akan ditempati diantaranya Pangandaran, Batu Karas, Bandung, Jakarta, dan Bali. Nilai tambah dari produk ecoprint batik dahon adalah eksklusif karena tidak ada motif yang sama antara satu produk dengan produk yang lainnya dan menggunakan pewarna alami yang tidak merusak lingkungan. Masa hidup ecoprint batik dahon ini adalah eksperimen 1 tahun, perkenalan 1,5 tahun, inovasi produk, dan diversifikasi produk. Struktur pasar ecoprint batik dahon dimulai dari kalangan pemerintahan, merambah ke pengusaha, berkolaborasi dengan perancang busana. Persaingan dan strategi pesaing. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis ecoprint akan berhadapan dengan para pebisnis ecoprint lain. Sehingga kita harus memikirkan beberapa strategi yang tepat. Strategi yang kami lakukan diantaranya diversifikasi produk, memiliki kekhasan. Adapun strategi promosi ini dapat dilakukan dengan 2 strategi promosi, yakni strategi promosi online dan strategi promosi offline. Strategi online dapat menggunakan media berbayar atau media sosial. Sedangkan untuk strategi offline dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membagikan kartu nama, berpartisipasi dalam pameran, berkontribusi dalam kegiatan event, membuat kemasan yang unik dan menarik, berbicara di beberapa acara, mengikuti fashion show, membuat papan reklame, dan membuat leaflet. Promosi yang dilakukan baik secara online ataupun offline sangat perlu branding dari produk batik pewarna alam tersebut. Ukuran pasar produk ecoprint batik dahon adalah ukuran secara waktu, yaitu pasar jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk ukuran pasar jangka pendek adalah kebutuhan atau minat calon konsumen adalah untuk pemenuhan souvenir dan oleh-oleh. Ukuran pasar jangka menengah, kita harus memikirkan produk yang berbeda dari produk yang dipasarkan pada saat jangka pendek. Untuk ukuran pasar jangka panjang, kita harus memikirkan produksi yang lebih banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan souvenir, oleh-oleh, desainer dengan cara mengembangkan produk ecoprint
dengan mitra yang lebih luas, baik mitra lokal maupun mitra luar kota. Aspek manajemen, pemilik UMKM Ekoprint Batik Dahon terdiri dari satu orang, yaitu Elin Herlina. Dalam menjalankan kegiatan usaha Ekoprint Batik Dahon, kami mempekerjakan tetangga dan saudara secara temporary disesuaikan dengan permintaan pasar. UMKM Batik Dahon didirikan berbentuk home industri dengan kepemilikan perorangan atau single owner. Owners sekaligus sebagai manajer yang mengatur produksi dan sumber daya manusia. Penambahan sumber daya manusia atau tenaga kerja dilakukan dengan merekrut tetangga, saudara secara temporary disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk marketing, kita melakukan kerjasama dengan produk lain, dengan perusahaan lain, dengan berbagi hasil, dan kita merupakan pemasok utama. Analisis aspek produksi dan operasi. Lokasi produk Ekoprint Batik Dahon terletak di Dusun Balengbeng, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Lokasi penjualan terletak di 4 titik, diantaranya Desa Marga Cinta, The Arnawa Hotel Pangandaran, Jalan Tol Boulevard Pangandaran, Gerai UMKM Juara, Pringsewu Pangandaran. Selama 1 bulan bisa memproduksi 100 lembar kain Ekoprint. Jika order banyak, bisa mencapai produksi sesuai dengan order. Bahan baku dan peralatan. Daftar bahan baku, kain katun, tawas, tunjung, kapur, plastik, tali rapia, lakban, pewarna, tali rami. Dengan total Rp4.545.000. Daftar peralatan, panci, kukusan, gunting, ember, meja kerja, kayu palu kayu, tungku dan kompor gas, alat perajang, alat penjemur, mesin cuci, dan jepitan kain. Dengan total Rp9.145.000. Biaya lain-lain, isi ulang gas dan kayu bakar, manekin, kartu nama, alat display, kemasan, label, dengan total Rp9.785.000. Aspek keuangan, pelaporan laba rugi. Pendapatan usaha Rp35 juta, beban usaha, beban bahan baku Rp4.545.000, beban gaji Rp4.800.000, beban transportasi Rp1 juta. Total beban Rp10.345.000. Laba kotor Rp24.655.000. Beban di luar usaha atau pajak Rp3.500.000. Laba bersih Rp21.155.000. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa UMKM Batik Dahon merupakan usaha yang layak. Hal ini didukung oleh indikator-indikator kelayakan usaha yang dimiliki atau dipenuhi oleh UMKM Batik Dahon, yakni peluang ke depan sangat cerah ditunjang dengan bahan baku yang mudah didapat dan ramah lingkungan. Berpeluang untuk berkolaborasi dengan mitra usaha lain, diversifikasi produk yang terus berkembang, pangsa pasar yang luas. Berdasarkan laporan laba rugi, terlihat keuntungan yang signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.